Nah ini yang menarik nih Pak, ini Ya. kan menjelang pesta demokrasi Pak. Betul, ya. Nah ini bagaimana kesiapan rumah sakit jiwa Anda ini Pak, banyak Betul, caleg siap. kita yang Betul, tidak siap. lolos masuk ke Ya, ini betul, ke siap. legislatif. Nah Memang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Apa Cerita. Kali ini cerita kita terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJS. Nah, hari ini 10 Oktober merupakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tentu kita akan bertanya, kenapa hari ini menjadi peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan kenapa kesehatan mental bagi masyarakat itu sangat penting? Dan kita semua harus merawat kesehatan mental kita. Nah, di studio kita telah hadir Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildrem Sumatera Utara, Bapak Dr. Gigi Ismail Lubis MM. Nah, selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. kepada pemirsa podcast Apa Cerita Sumatera Utara yang kami hormati. Baik, terima kasih sudah hadir Pak atas kesempatannya hari ini. Nah, hari ini tuh kan Pak Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ini sangat menarik. Kenapa sih banyak masyarakat di luar yang belum tahu gitu Pak? Kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sejarahnya Pak. Baik, Bagaimana? terima kasih kepada pemirsa podcast Apa Cerita Provinsi Sumatera Utara. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo Sumatera Utara yang sudah bekerja sama mengundang kami pada hari yang berbahagia ini, karena pada hari ini jatuh 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan ini dan seluruh dunia merayakan ini. Kami dari pemerintah provinsi kita Sumatera Utara melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Sedunia ini. Pertama, kami ingin menyapa seluruh masyarakat dalam rangka literasi dan promosi kesehatan. Yang selama ini rumah sakit jiwa kita sering beranggapan di mana rumah sakit jiwa? Simpang Simalingkar belok kiri. Orang begitu takut. Saya dulu kecil-kecil sekali pada saat saya SD SMP saya takut Simalingkar belok kiri. Nah, saat ini kami ingin merubah citra itu bersama dengan masyarakat Sumatera Utara, keluarga-keluarga yang sering berobat dan keluarga kita yang kita rawat pada disabilitas mental di rumah sakit, kita akan lakukan silaturahim dan ingin mempromosikan bahwasanya rumah sakit jiwa itu dan gangguan mental itu tidak menakutkan. Mari kita bersama untuk bisa merajut asa agar kita bisa menciptakan kesehatan mental, karena mental yang sehat itu muncul sebuah produktivitas. Iya Pak, betul sekali. Makanya kita memang harus benar-benar mengetahui dan harus merawat kesehatan mental tadi ya Pak. Nah, cuman kan di masyarakat kita ini kan Pak selama ini kalau udah namanya sakit jiwa nih Pak, tanda petik itu menakutkan tadi bahasa Bapak. Nah ini bisa nggak Pak Bapak cerita ke kita gitu Pak, sebenarnya banyak gangguan mental yang tidak sampai disebut itu sakit jiwa yang bagaimana gitu Pak. Ya baik. Kita melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik itu Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Jiwa kita pingin semua keluarga mengetahui pertama, jika ini diketahui secara dini screening dini pertama gangguan jiwa itu dininya itu gejalanya itu berupa susah tidur, tidak fokus, baik anak-anak kita remaja lagi belajar tidak fokus, sudah itu sering menyendiri sudah itu mulai cemas yang berlebihan, sudah itu ada curiga yang berlebihan Mari kita, jika ini sejak dini, jika ada anak-anak kita, keluarga kita yang mengalami ini ataupun kita sendiri, jangan enggan. Yuk berobat ke kita punya psikolog, kita punya dokter jiwa. Jadi kalau dokter jiwa terapi dengan obat, psikolog dengan komunikasi secara verbal, agar kita mengetahui
Artinya curhat yuk dengan psikolog kita, curhat yuk dengan dokter jiwa kita. Mari kita bersama ini, jika kita sejak dini ya kepada keluarga, maka ini akan memberikan dampak dalam rangka pengobatan yang lebih gampang, lebih apa. Untuk kita informasikan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa sedunia ini, Rumah Sakit Jiwa ya, ini ada rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Tadi pagi kita sudah melakukan untuk menyapa secara literasi dan promosi di lingkungan rumah sakit agar para pengunjung rumah sakit, baik itu keluarga maupun penderita, itu merasa nyaman dengan kita di rumah sakit. Tadi kita memberikan tali kasih ya, bukan melihat melihat apa yang bentuk kita berikan secara promosi kesehatan, kita berikan apa itu rumah sakit dan merubah image rumah sakit yang selama ini mungkin sebagian kita masyarakat Sumatera Utara enggan dan kita tadi sudah menyapa semua pelanggan rumah sakit dan keluarga-keluarga rumah sakit dan kita yang dirawat di rumah sakit. Besok kita akan mengundang SMA 3 dan SMP 3 dalam rangka tadi supaya mengetahui lebih dini, karena anak-anak kita sering itu SMP ya, dia sering gadget, kecanduan gadget juga mempengaruhi jiwanya. Di samping itu anak-anak kita sekarang ada masih SMP atau SMA, dia sudah merokok, ini akan berproses terhadap perilaku untuk pengguna narkoba. Maka ini perlu kita, generasi muda ini kita suluh. Besok kita akan dedahkan mereka di ruang perpustakaan kita. Ada psikolog, ada psikiatri kita untuk memberikan promosi kesehatan kepada mereka, dan juga mereka bisa melihat langsung dampak dari supaya tidak lain bukan kami ingin rumah sakit jiwa ini tidak lagi menjadi image yang menakutkan. Dan ketika punya kita gangguan atau hal-hal yang dini tadi, segera yuk, jangan kita malu, jangan kita karena dini lebih cepat diatasi daripada Di samping itu dapat kami sampaikan ya, rumah sakit jiwa kita itu ada 300 tempat tidur, 20 tempat tidur untuk nabja. Sesuai IKU kita ada penambahan 100 tempat tidur untuk rehab nabja. Jadi kesembuhan pasien ini tergantung kita kerjasama antara keluarga dan si pemberi pelayanan keluarga. Selama ini rumah sakit jiwa itu sering dibuat sebagai panti. Sebenarnya dari tugas fungsinya dia merawat, kuratif, jadi pelayanan paripurna untuk disabilitas mental ODGJ kita. Jadi bukan panti. Jadi saya sampaikan ketika saya baru 9 bulan di sana, saya sudah sampaikan ini ladang amal ya. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu merupakan orang-orang yang tidak dituntut hukum agama, juga hukum apapun ya. Dan ini kalau kita berbuat baik kepadanya, maka kita akan memberikan. Maka saya bilang sama tenaga kita, mari kita sayangi mereka. Jadi saya sampaikan ketika 9 bulan saya situ, baru 2 hari saya di sana, mereka sudah mengenal saya. Pak Direktur katanya, Ismail Lubis, kok tahu? Saya baca papan nama Bapak katanya. Jadi ada kegembiraan di sisi. Maka sebuah keikhlasan membutuhkan untuk merawat mereka, dan ketika kita merawat mereka, mereka sangat Jadi kita berharap ya, keluarga-keluarga yang memiliki keluarga yang disabilitas mental jangan pernah malu. Mari kita bersama yuk merawatnya. Jadi sebenarnya clinical pathway-nya itu 21 hari, tapi kita masih 42 hari rawatan. Tapi pada saat akut itu kita pengen ada dampingan keluarga. Jangan begitu dia diserahkan ke kami terus ditinggalkan. Maka kita perlu dampingan keluarga minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai dia kepada proses pemberdayaan. Ada namanya kita punya rehab psikososial. Di sana diharapkan mereka bisa fokus kembali bekerja supaya produktif. Maka mereka diberikan pelatihan menggambar, menulis, bertani, menyanyi dan sebagainya. Kemarin kita sudah tampilkan mereka pada Pekan Inovasi Nasional Sumatera Utara. PRSU juga kita tampilkan mereka. Mari kita sayangi mereka, bahwa mereka orang-orang yang berpotensi.
Ketika mereka pulang, kami berharap jangan stigma mereka, berdayakan mereka, ya. Jadi selama ini nanti kalau kita bilang, kau ini, dia kembali lagi relate. Setelah itu sebagai keluarga dan masyarakat sekitar, mari kita pantau dia untuk makan obat. Karena kalau dia tadi saya bilang sejak dini, saya pernah bincang-bincang dengan dokter jiwa, itu perlu makan obat selama 2 tahun. Tapi kalau dia nanti putus obat 3 bulan, dia harus 5 tahun makan obat. Jadi kita berharap mari pantau makan obatnya. Jadi keluarga, lingkungan masyarakat, yuk kita bekerja sama dalam rangka sebuah komunitas untuk bisa mereka bersama menjadi manusia-manusia produktif kembali. Terima kasih. Menarik nih Pak. Berarti selama ini kan masyarakat cuma tahu rumah sakit jiwa itu untuk orang-orang ODGJ ya. Betul, Pak ya, orang dengan gangguan jiwa. Ternyata tadi dari Bapak cerita ke kita bahwa ada juga rehab ya Pak untuk nafsa, terus juga ada psikososial ya Pak, dalam rangka proses pemberdayaan mereka. Kalau boleh tahu Pak lebih detail seperti apa fasilitas rumah sakit jiwa kita Pak saat ini? Baik, terima kasih ya. Jadi sesuai undang-undang ya, rumah sakit jiwa itu kan selama ini itu dibolehkan 60% untuk layanan jiwa, 40% untuk layanan umum. Jadi sekarang saya lihat di kita ini masih dominannya jiwa, hampir 100%. Dalam paradigma baru pelayanan rumah sakit, dalam pertama peningkatan pelayanan, kedua produktivitas manusia tadi, maka ini saya rubah ya. Selama 9 bulan ini ya, kita yang dulunya tertutup ya, rumah sakit jiwa itu tertutup. Selama 9 bulan ini kita sudah mendapat reward dari Komisi Informasi, kita sudah terbuka dan cukup inspiratif ya. Jadi dan ini terima kasih pada kesempatan ini kami juga dalam rangka itu, karena kami tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh dukungan ya, dukungan para pers ya, dukungan OPD ya, karena nanti proses pemberdayaan ini ketika dia misalnya ada di situ dia mengalami gangguan jiwa itu karena tak bisa masuk polisi, maka begitu dia nanti kita sudah rawat sembuh, proses pemberdayaan ya harusnya kita berdayakan dia menjadi minimal banpol. Ada orang yang putus modal gitu, jadi perlu kita ketika dia kita bantu dan permodalan. Ini perlu tangan-tangan organisasi perangkat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kita berharap ini adanya kolaborasi ini, mudah-mudahan nanti kami akan lebih giat lagi agar kita bisa menyelesaikan ini, karena tanggung jawab ini bukan hanya rumah sakit jiwa. Di samping itu ya kita ada 40% ada. Jadi nanti kalau rekan-rekan kita baik ya Kominfo, masyarakat Sumatera Utara yang ingin berobat gigi nggak perlu antri, silahkan. Kita punya dokter gigi Anam. Dan mau suntik vitamin C untuk kulit, kita ada dokter kulit. Jadi bukan hanya jiwa. Jadi selama ini kan Simalingkar jiwa gitu. Sementara 40% kita ada dokter umum. Kita punya dokter anak. Jadi kalau ibu nanti ada masalah gangguan tumbuh kembang anak, psikolog kita boleh. Tumbuh kembang anak dari segi nutrisi, kita ada dokter anak. Kita ada penyakit dalam. Kita ada juga dokter neuro. Kita ada juga rehab psikososial, dokter anestesi dan bedah. Jadi kita berharap ini, yuk populerkan rumah sakit jiwa. Jangan kalau misalnya antri di rumah sakit haji, silahkan mau berobat gigi ke rumah sakit jiwa, karena kita melayani umum 40% sesuai dengan undang-undang. Berarti ini yang belum banyak masyarakat tahu ya Pak ya. Artinya ada pelayanan umum ya Pak. Kalau begitu Pak, ini benang merah nih Pak ke Hari Kesehatan Jiwa Sedunia gitu Pak. Ini kan banyak masyarakat yang belum menyadari gitu Pak. Mereka akan ke rumah sakit jiwa kalau merasa sudah ODGJ gitu. Betul. Nah kira-kira Pak, kalau misalkan sementara kan banyak jenis ya Pak gangguan kesehatan jiwa ini ya Pak. Ada bipolar, ada depresi gitu. Nah kalau misalkan ada masyarakat yang merasa gitu Pak, mungkin dia terlalu stres atau apa, ini bagaimana Pak prosedurnya ke rumah sakit jiwa? Baik, terima kasih ya. Kalau kita mengalami ini ya, nanti ada juga istilah dengan disabilitas mental intelektual, ya kan? Nah ini ya, kami nanti akan
berupaya dengan APBD provinsi maupun APBD pusat kita akan buat klinik eksekutif. Jadi nanti bagi yang disabilitas merasa dia ada gangguan ya, kami nanti akan buat klinik eksekutif ke depan. Jadi untuk masyarakat pengguna kartu BPJS ya ataupun masalah pembiayaan kita nggak perlu khawatir lagi sebenarnya ya. Kita sudah ditalangi oleh adanya dana dari Pemprov Sumatera Utara untuk non register. Kalau untuk yang sudah akut ya, artinya perlu rawatan, ini tidak usah bingung ya, karena Medan juga punya, kalau warga Medan ada UHC, jadi setiap warga Medan bisa ini ya, dan kita ada BPJS. Dia tinggal membawa KTP saja, dia bisa berobat ke rumah sakit. Ya, kalau tidak ada BPJS, dia bisa dengan kalau untuk perlu rawatan dengan dana non register itu ada di Dinas Kesehatan. Nanti bekerja sama dengan kami akan mengklaimnya ke Dinas Kesehatan. Dan kabupaten kota juga ada. Kita sudah lakukan mitra MOU berbagai kabupaten kota, Deli Serdang, Mandeling Natal dan Langkat, semua kabupaten kota ada. Jadi jangan pernah takut untuk ini. Kalau ada keluarga kita ya, misalnya yang sudah selama ini kita tutup-tutupi di rumah, jadi ada program kita bebas pasung, nggak perlu lagi dipasung-pasung, karena orang yang gangguan jiwa itu bisa diobati dan bisa sembuh. Sekarang kami ada juga kerjasama dengan yayasan YLNM ya, dia membina di rumah di Kecamatan Helvetia Utara. Saya sudah berbincang dengan saudara Ali Akbar, dan sekarang dia sudah biasa memelihara ikan di dalam ember, dan dia sudah produktivitasnya sudah dan ini memang tidak bisa kita sendirian, kepala lingkungan, kecamatan dan sebagainya. Makanya di saat saya memimpin rumah sakit jiwa, setiap penderita kita yang kita pulang ya, kita juga sudah buat ambulan, itu artinya kita buat mereka layak. Mari kita hargai mereka. Tidak lagi mereka selama ini, kalau ambulan selama ini kan pakai stretcher aja mereka. Ini kita sudah seperti mobil Alphard kita, mobil Hiace, mereka begitu pulang kita buat bangku ke depan semua. Tapi kita namakan mobil ambulan dropping. Begitu dia pulang, ya kan, supaya dia ini terjaga, maka kami dengan pengalaman kita ya selama 9 bulan, maka kami ini udah menyurati sampai Kapolsek, kami surati sampai kepala lingkungan, diserah terimakan buat saya ini apa. Dan kalau ada keluarga kita di lingkungan yang selama ini terpendam, jangan dibiarkan. Ayo bawa, kepala desa boleh membawanya. Nanti solusi pembiayaan kita akan pecahkan. Tadi ada non register, ada BPJS, apalagi kalau warga Medan enggak usah lagi sudah UAC, gitu. Baik, itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ini masyarakat jangan lagi menutupi ya, bebas pasung ya Pak ya. Jangan lagi ada masyarakat yang dipasung diikat atau dikurung dan sebagainya. Artinya cukup langsung lihat ciri-cirinya, langsung bawa ke rumah sakit jiwa Profesor Indrem. Nah, selain rawat inap Pak, ini rawat jalan kita buka juga gitu Pak. Ya. Jadi kita layanan rawat jalan itu buka ya dari jam 8 sampai jam 13 ya. Kita buka. Untuk rawat inap kita ada 300 tempat tidur yang saya sampaikan tadi. Kelas 3 ada 10, kelas 1 ada 10, kelas 3 itu ada 162 tempat tidur. Ya. Jadi kalau untuk rawatan ya kan, sekarang kan ada NAPJA ya, ketergantungan obat. Kita ada 20 tempat tidur ya. Selama ini memang kita dibantu oleh Kesbangpol ya. Kesbangpol, kita dibantu Kesbangpol, dia rawatannya 3 bulan dengan biaya 2 juta per bulan. Selama ini begitu masyarakat ada yang ketergantungan obat, dia melapor ke Kesbangpol ya, atau dia dirawat dulu ke kita, dia melapor ke sana. Kalau masih ada talangan dana dari Pemprov melalui Kesbangpol, maka ini pembiayaan yang 6 juta tadi, 2 juta per bulan itu dibayarkan Kesbangpol kepada kami. Kalau tidak, masyarakat umum membayar. Tadi juga kita sampaikan bahwasanya untuk layanan jiwa ini enggak mahal ya. Tadi kita ada podcast juga di RRI, itu hanya sekitar 50.000 kalau umumnya. Untuk pemeriksaan pertama gitu.
Kalau lanjutan baru apakah dia wajib rawat inap atau Betul. bisa rawat jalan Betul, ya Pak? ya. Iya. Nah bincang-bincang nih Pak menarik. Bagaimana dengan pasien rumah sakit jiwa kita? Apakah ada perkembangan meningkat kah Pak atau seperti apa gitu ya. Pak? Memang selama saya peningkatan itu karena selama ini kan memang paradigma itu udah kita peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan. Ya, agar masyarakat jadi nggak ada lagi semacam yang terpendam. Ya, kalau kita tahu dari data yang ada, Sumatera Utara itu hampir 10.000 orang yang disabilitas mental. Dan kemarin Pak PJ Gubernur menyampaikan juga ya kan 1,3 juta yang ketergantungan obat. Ini sangat seperti sangat cukup banyak ya. Mari kita jadi kalau dia tadi kita lihat itu begitu banyaknya ya, kita itu jangan lagi enggan lah untuk kita bisa ke rumah sakit jiwa ya, saya rasa itu. Iya. Nah, boleh tahu juga nih Pak untuk penanggulangan Pak, mungkin keberadaan dokter kita, psikolog kita, psikiater kita ini seperti apa di rumah sakit jiwa Pak? Kesediaan SDM-nya lah Pak. Oh, jadi gini, memang kita belum kelas kita tipe A, satu-satunya rumah sakit di Sumatera Utara untuk jiwa itu tipe A kita ya, itu milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Memang kalau dari kelas SDM-nya kita belum paripurna ya, karena kita butuh ini kita udah minta ke Kementerian Kesehatan, kita harus ada dokter jiwa komunitas, dokter jiwa adiksi ya, dokter jiwa anak dan remaja ya, konsultan kita ada dari USU ya. Kita berharap ya mudah-mudahan di tahun ini kita akan menyelesaikan itu ya. Amin. Dan kita dengan ini kita berharap siapa kita tamatan kita sudah melalui BKD menerima P3K untuk dokter spesialis yang kita minta ini ya. Mari kita yuk Sumatera Utara bergabung bersama untuk kita bisa menyelesaikan penanggulangan masalah jiwa ini di Sumatera Utara. Pak, nah ini yang menarik nih Pak. Ini kan menjelang pesta demokrasi Pak. Betul, ya. Nah ini bagaimana kesiapan rumah sakit jiwa Anda ini Pak? Banyak caleg kita yang tidak lolos masuk ke ke legislatif. Nah ini bagaimana Pak? Memang ini sering kita jadi gini. Kalau untuk selama ini layanan untuk asesmen jiwa itu ya, kalau untuk legislatif kita itu kan KPU bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. IDI memfokuskan dia ke Rumah Sakit Adam Malik. Karena di sana juga ada jiwa, pelayanan jiwa. Cuman sekarang memang sesuai per PP itu, PP lupa saya nggak 17 atau 77 nanti eselon 2 pun dia akan diperiksa jiwanya sebelum dia ikut testing. Jadi kita berharap memang ini kami akan mengambil peluang ini, karena kalau bisa memang kan banyak anak-anak kita mau masuk sekolah ya. Jadi kalau dia mau talent tuh kemana? Ini psikologi gawenya nih, asesmen psikolog. Tapi kalau dia nanti dikombinasi dengan ini, dengan asesmen jiwa, maka kita tahu kecenderungan apa ya kan. Banyak ASN kita tiba-tiba begitu masuk, ini kami akan berupaya untuk ini ya, sesuai dengan PP tadi ya, nanti akan berproses setiap pejabat pemerintah itu ya, eselon 2 itu akan diperiksa talent dan kejiwaannya, dan kami akan berproses untuk ini. Beri kami dukungan, dan kami sudah akan mengarah ke sana untuk bisa kita agar nanti calon-calon legislatif kita itu ya sehat dan tidak berdampak ketika ada kegagalan pada mereka. Dan program kita tidak hanya dalam gedung, ada luar gedung, screening jiwa di kabupaten kota. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kami turun, dengan dokter SPKJ kami turun memberikan penyuluhan, karena jika itu diketahui sejak dini maka penanggulangannya akan lebih cepat dan efisien, tidak membutuhkan biaya yang besar.
Berarti nih Pak nanti ke depan nih Pak ya bakal kita buat assessment namanya ya Pak untuk kesehatan mental bagi para pejabat kita gitu ya Pak, atau anak-anak yang mau masuk CPNS dan sebagainya. Betul, gitu Pak. Tapi ini belum ya Pak ya, belum. Nanti ya Pak. Kalau untuk kesiapan yang tadi itu Pak, itu kita fasilitas dan yang lainnya sudah siap lah ya Pak. Andai gitu Pak, banyak yang nggak lolos nih Pak ke legislatif gitu Pak, calon-calon caleg kita gitu Pak. Kalau untuk kesiapan asesmen psikolog dan psikiatri itu kita sudah mampu. Dulu kita dan sampai sekarang memang kita pernah bekerja sama dengan NIAS. NIAS dulu melalui rumah sakit Tomsen, tidak salah saya. Jadi dia setiap caleg-caleg legislatif tadi diperiksa kejiwaannya di kita, di rumah sakit jiwa. Namun mudah-mudahan nanti kabupaten kota kita dengan adanya wadir promosi dan bisnis, ada sebuah kabaknya promosi bisnis, itu dia sudah menggalang kerjasama dengan kabupaten kota, baik itu rumah sakit untuk untuk program ya dalam rangka tadi paradigma baru, revenue, peningkatan pelayanan tadi. Ini kan akan meningkatkan cakupan pelayanan. Karena kita lihat ini kecenderungan kelainan jiwa ini, kita sering mendengar adanya analisa cenderung bunuh diri kan gitu. Itu makanya jadi kita akan lebih mengarah ke sana. Nanti kita akan buka bagaimana layanan inovasi agar jika ada kasus-kasus cenderung bunuh diri itu segera melapor ke kami untuk bisa kita tangani. Iya Pak. Nah menarik juga mungkin Pak, kita pengen tahu nih Pak, di pasien kita itu Pak yang dominan lebih banyak itu apakah karena tingkat lebih tinggi itu karena stres kah Pak, atau memang ada gangguan secara gangguan karena di lingkungan atau apa gitu Pak yang paling dominan gitu Pak di saat ini di pasien kita ya, kalau penyebabnya ya. Kalau istilahnya itu kan skizofrenia ya. Jadi skizofrenia, jadi ini gangguan mulai tadi ya, dia orangnya paranoid ya, dia suka curiga ya. Jadi hal-hal seperti ini makanya kita berharap ya kepada masyarakat Sumatera Utara ya, jika ada yuk kita galang komunikasi yang baik dengan anak kita ya, komunikasi verbal yang bagus sehingga dia tempat curhatnya itu kita, tidak dia mengambil tindakan sendiri untuk dia meneliti pikiran-pikiran dia gitu. Jadi mari kita keterbukaan di rumah tangga juga menjadikan bagian untuk menjaga kesehatan mental. Di samping itu kita berharap ya setiap kita ini ya baik kalau dari tubuh yang sehat, mental yang sehat akan ada jiwa yang sehat. Jadi mensana in corpore sano itu pun kan harus ada. Jadi ketika kita lakukan aktivitas fisik 15 sampai 30 menit ya. Kalau ada hal-hal yang ya terutama kita lihat remaja. Karena remaja itu dia audio identity, mencari identitas diri. Ya. Makanya ada perkembangan anak mulai pedagogi sampai dia andragogi ya, dari mulai dia anak-anak itu ada. Makanya kita perlu dokter atau psikolog. Kita punya ada online, bertanya kepada psikolog kami, bertanya kepada dokter jiwa kami. Kita ada online, kita ada website, kita ada IG. Ya, silakan kami di IG kita ada website kita ya, bisa bertanya dengan para ahli kami, baik itu dokter jiwa maupun psikolog kita. Berarti Pak, Anda ini Pak, masyarakat mungkin masih mengalami sedikit gangguan, terus boleh saja gitu ya Pak datang ke rumah sakit jiwa untuk memeriksakan apakah saya sehat nih Pak mentalnya gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih Pak, kita merasa sehat ternyata mental kita ada yang betul ya. Itu gimana tuh Pak? Hanya sekedar datang pengen periksa dulu lah gitu. Ini boleh nggak Pak? Terima kasih, itu sangat kami kami ini ya. Saya juga ini setelah acara AKJS ini nanti kami akan semua tenaga yang ada ini kami ya kan? Saya nanti akan asesmen ini nanti. Saya udah bercerita sama mereka, kita asesmen baik itu talent kita kemana secara jiwa, baru nanti apakah ada pengaruh kejiwaan ya, karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja kita di
khususnya rumah sakit jiwa. Nanti Kominfo pun boleh nih, kalau apa Boleh, biar kami siapkan berangkat pemeriksaan ini. Ya, tapi kita sudah berjanji dengan semua ASN rumah sakit, harus kita di luar, baru semua akan berani gitu. Tapi kalau kita ketahui, kita jangan terus berang, nanti begini marah, enggak. Ini nanti kita lakukan treatment, itu tugasnya ahli-ahli kami, psikolog dan psikiatri kami. Tapi tadi biayanya nggak mahal ya Pak, yang 50.000 itu ya Pak? Bukan ya? Itu pengobatan, untuk pemeriksaan pertama. Insya Allah nanti kami karena kita sekarang lagi ada itu kan masalah retribusi daerah. Retribusi daerah kita tuh nggak terlalu mahal. Ya, Insya Allah nanti kita kalau mau juga, karena kita tenaga-tenaga kita juga punya praktek pribadi, ya kan, banyak praktek pribadi mereka. Ada yang bertugas di Kolombia, ada yang bertugas di praktek pribadi, boleh, ya. Ke rumah sakit jiwa juga boleh ya Pak, siap. terbuka dan fasilitas dan layanan juga betul, kita siap. sediakan gitu ya Pak, untuk masyarakat yang mau memeriksakan dirinya gitu Pak ya. Karena tadi kan kalau gangguan kejiwaan ini kan ibarat gunung es juga ya Pak. 10.000 tadi itu kan itu angka yang data gitu Pak. Di luar sana mungkin kan pasti banyak gitu Pak. Nah, selama ini ya itu tadi yang menarik ya Pak, rumah sakit jiwa dianggap hal yang menakutkan. Dianggap kalau sudah datang ke RSJ itu ini ODGJ gitu. Padahal belum tentu gitu Pak. Stres juga kita boleh ke rumah sakit jiwa Pak, untuk memeriksakan dan mungkin treatmentnya ya dikasih seperti apa supaya untuk meredam stres dan sebagainya. Nah, mungkin Pak ada pesan terakhir untuk masyarakat Sumatera Utara kita Pak. Ini di Hari Kesehatan Jiwa sedunia ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Kominfo bersama kita Provinsi Sumatera Utara pada hari yang berbahagia ini, untuk kita semua. Mental health itu untuk semua orang, temanya untuk semua orang. Jadi sehat jiwa bagi semua orang. Jadi kalau dia sehat jiwa, maka dia produktivitasnya tinggi, maka akan meningkatkan pembangunan di Sumatera Utara. Kita berharap kepada masyarakat ya, kalau ada keluarga di lingkungan kita, jangan stigma mereka, tapi bantu mereka untuk bisa menjadi produktif. Kita itu ada layanan layanan daycare namanya. Bagi keluarga yang ingin misalnya sudah selesai perawatan, silahkan dibawa ke kami. Kita ada rawatan harian yang untuk kami latih dia supaya berdaya, itu di psikososial kita ya. Mari bantu kami ya, jangan pernah takut ke rumah sakit jiwa. Hari ini dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita berharap silaturahim yang ini ya, untuk kita sharing, memberikan informasi agar jiwa itu mempengaruhi produktivitas. Maka jangan pernah kita untuk malu. Dan jika ada keluarga kita yang ini ladang amal, harus kita lakukan pengobatan sesegera dan pemberdayaan mereka, karena mereka bagian dari keluarga-keluarga kita yang harus kita sembuhkan dan kita kembalikan produktivitasnya. Saya rasa itu. Terima kasih sahabat podcast Sumatera Utara Apa Cerita, dan kami sangat bangga dengan Kominfo yang telah memfasilitasi kami untuk bisa mensiarkan ini pada hari yang berbahagia ini, dan ini akan menjadi tonggak majunya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildram Sumatera Utara, Bapak Dr. Gigi Ismail Lubis MM. Seperti apa tadi harusnya ya masyarakat seluruhnya jangan takut untuk memeriksakan diri, jangan takut untuk datang ke rumah sakit jiwa, apalagi mungkin ada keluarga yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Profesor Dr. Ildram terbuka untuk masyarakat, dan silakan datang supaya kita semua masyarakat Sumatera Utara tidak hanya sehat fisik tapi juga memiliki kesehatan mental dan kejiwaan yang baik. Itu bincang-bincang kita di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.
Dan ke depan kita akan bersama lagi dengan tema-tema di podcast Apa Cerita berikutnya yang menarik. Terima kasih Bapak sudah bincang-bincang atas waktunya di studio kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih penonton. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.